Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan saya, Pendeta Cindy Kuartia Minakoan, Pendeta Utusan GPIB sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Saya malam hari ini akan menghantar kita dalam permenungan sebelum kita menutup hari ini bersama dalam program Night Call GPIB. Untuk itu, mari saya mengajak semua kita mempersiapkan hati diri kita untuk kita menyambut kebenaran permenungan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang empunya segala kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami sudah boleh beraktivitas, mengerjakan bagian-bagian tugas tanggung jawab kami dalam tuntunan hikmat roh Tuhan yang kudus itu, dan juga dalam kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali disegarkan melalui didikan kebenaran firman-Mu. Karenanya, tolong kami agar kami bisa mengerti makna kebenaran firman Tuhan yang menenteramkan jiwa pikiran kami. Terima kasih Tuhan, inilah kesiapan kami untuk bersama-sama dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami menyambut-Mu. Amin. Bagian permenungan kita sesuai dengan perikop dalam Sabda Bina Umat pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai 19. Saya bacakan untuk sekalian kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimana rasanya kalau kita mendapati diri kita dimaafkan? Bagaimana rasanya ketika kita mendapati kesalahan kita yang parah, yang betul-betul melukai hati orang lain, siapapun itu, diampuni? Bagaimana rasanya ketika kita
dipercaya oleh orang yang terhadapnya kita pernah berbuat salah. Kita dipercaya, kita diberikan kesempatan baru untuk boleh dekat, untuk boleh bersama-sama lagi. Saya yakin semua kita sepakat pada momen seperti itu, kita akan mendapati perasaan kita bukan hanya lega, tapi kita akan mendapati perasaan di mana kita sungguh terharu, kita merasa sungguh bersyukur karena kesalahan kita dimaafkan. Apa yang kita lakukan bersedia untuk dilupakan dan melangkah pada lembaran hidup yang baru. Ibu bapak saudara, inilah yang juga dirasakan oleh Petrus dalam bagian bacaan kita. Kita tahu bahwa Petrus dalam semangatnya yang menyala-nyala, sewaktu Yesus belum ditangkap, belum disalib, belum mengalami kematian, Petrus seringkali berujar bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan, dan seterusnya. Petrus sangat semangat dan begitu yakin bahwa dia bisa setia terhadap Yesus, guru yang dicintai dan dikaguminya itu. Tetapi dalam kenyataannya toh kita mendapati Petrus dengan mudah menyangkali Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dalam ketakutannya, dalam kebingungannya, dalam situasi yang mendesak, yang terjepit, Petrus memutuskan untuk menyangkali Yesus. Dalam bagian perikop kita, Yesus memberikan kembali kepercayaan kepada Petrus, murid yang juga sangat dikasihinya. Yesus tahu kesungguhan hati Petrus untuk mencintai, untuk mengasihi Yesus. Untuk itu 3 kali juga Yesus mengajukan pertanyaan yang serupa. Saya katakan serupa karena kalau kita cermati ayat demi ayat, kita akan menemukan ada 3 level pertanyaan yang berbeda. Kalau pada pertanyaan pertama Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi yang dipakai oleh Yesus di situ, apakah engkau sungguh-sungguh bisa mengasihi aku dan bersedia berkorban untukku? Petrus menjawab dengan jujur, aku mengasihi engkau sebagai sahabat dan rekan yang sevisi denganku. Apakah Yesus marah? Tidak. Yesus kemudian menurunkan standar pertanyaan itu dengan menghilangkan kata lebih dari mereka ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau bersedia berkorban untukku? Pada pertanyaan kedua ini masih sama kata kasih seperti pada pertanyaan pertama. Petrus tetap jujur. Dia tidak mencoba untuk tidak jujur, untuk tidak menjadi dirinya. Dengan jujur dia katakan, Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau sebagai rekan sevisi, rekan yang aku anggap seperti kerabat sahabat karibku. Apakah Yesus kecewa? Tidak. Pertanyaan ketiga, Yesus ganti kata kasih yang tadinya, apakah engkau bersedia berkorban untukku? Yesus ganti dengan kata, apakah engkau mengasihi aku sebagai rekanmu, sebagai sahabatmu yang engkau dukung? Dan Petrus kembali mengatakan jawaban yang konsisten, sama, bahwa dia sungguh mengasihi Yesus seperti rekan, seperti sahabat yang pemikirannya ia setujui, ia dukung. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita bisa menyimak betapa Yesus sungguh-sungguh mau melupakan pahitnya penyangkalan yang Petrus berikan terhadapnya sebanyak 3 kali. Yesus memberikan bukan hanya kesempatan baru
untuk Petrus boleh menebus kembali kesalahannya di waktu yang lampau melalui 3 pertanyaan itu. Tetapi Yesus menunjukkan betapa Yesus juga sungguh-sungguh mengasihi Petrus dan percaya bahwa Petrus bisa menghidupi lembaran baru, bahkan melangkah jauh lebih baik berdasarkan kejujuran yang ia berikan kepada Yesus, guru yang dicintainya. Mengasihi itu berarti juga bersedia melupakan apa yang pahit sambil bersama-sama belajar untuk melangkah pada lembaran yang baru. Mari kita meneladani keteladanan Yesus yang begitu berbesar hati menerima Petrus apa adanya. Dan juga mari kita meneladani Petrus yang jujur bicara dari dasar hatinya tentang seberapa bersungguh-sungguhnya ia mengasihi Yesus. Kiranya malam hari ini kita boleh beristirahat dengan belajar melepaskan, melupakan hal-hal yang melukai kita, mengampuni, supaya kita boleh istirahat dan bangun kembali dalam satu kesegaran bukan hanya ragawi, tetapi dalam satu kesegaran hati dan pikiran. Setia dan selalu siap untuk belajar mengasihi siapapun. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh kami renungkan bersama dalam permenungan firman tadi. Kuatkan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku kasih yang menebarkan kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengampunan bagi siapa saja yang kami jumpai, supaya kami kedapatan setia menghidupi teladan-Mu dalam diri kami. Kami akan beristirahat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kami istirahat yang tenang, sehingga kami boleh bangun kembali dengan satu kesegaran, dan kami boleh bangun kembali dengan perkenanan Tuhan untuk melanjutkan karya tanggung jawab mempermuliakan Engkau dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati bangsa negara ini, berkati situasi kondisi dimanapun kami hadir. Biarlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan boleh juga menemukan jalan keluarnya bagi setiap apa yang kami jumpai, baik itu situasi kondisi yang penuh konflik, situasi kondisi yang dipenuhi dengan ragam sakit penyakit, ataupun pergumulan demi pergumulan lain di tengah kondisi bangsa negara dan kehidupan masyarakat kami. Kiranya Tuhan berkenan melawat, dan biarlah kami senantiasa membaktikan diri untuk menjadi alat yang mengerjakan perbaikan-perbaikan yang nyata melalui kasih dan buah aktivitas sosial kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami dan inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan menyertai.